Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran ke-1 atau pembelajaran pertama, yaitu tentang perubahan wujud benda. Padahal anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mohon dibuka bukunya halaman 119. Sudah dibuka anak-anak bukunya? Marilah pagi-pagi belajar dengan penuh semangat. Perhatikan bukunya halaman 119, yaitu perubahan wujud benda. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Baiklah anak-anak, pada halaman 120 judul temanya adalah mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Anak-anak pasti sering ya minum es krim. Nah, setelah minum es krim ini pasti kena di tempat yang panas dan udara sehingga bisa mencair. Bagaimana jika kamu letakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Bukan begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini adalah anak-anak tentang perubahan padat menjadi mencair seperti es krim. Contohnya tadinya padat, ketika kena panas atau udara dia akan mencair. Begitu juga coklat, karena terkena udara atau panas coklat tersebut akan mencair atau meleleh. Nanti linknya Bapak sudah buat, mohon nanti dikerjakan halaman 120, 121. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami itu, lakukan percobaan berikut. Baiklah anak-anak, pada halaman 122 kita akan melakukan percobaan. Bahan dan alatnya yaitu 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Yang kedua, es batu, coklat, kapur, dan mentega. Nah, ini anak-anak ada gambarnya ini. Ada gambar gelas plastik, ada 4. Kemudian ada es batu, kemudian ada gambar mentega, kemudian ada gambar coklat, dan gambar kapur. Kalau sudah disiapkan semuanya, langkah-langkah percobaan yang pertama adalah masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas isi dengan satu benda. Ini ada 4 gelas, diletakkan di tempat ruangan terbuka yang terkena sinar matahari. Berarti ada 4 gelas, berarti satu gelas masing-masing benda, satu benda. Misalnya gelas yang pertama diisi dengan es batu, kemudian gelas yang kedua diisi mentega, kemudian gelas yang ketiga diisi coklat, kemudian gelas yang keempat diisi kapur.
Kemudian letakkanlah gelas tersebut di ruang terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, kemudian di halaman 123 sesudah anak-anak melakukan percobaan, nanti dilihat hasil pengamatannya. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Nah, bagaimana proses dari 4 yang dilakukan percobaan tersebut, yaitu es batu, mentega, coklat, kapur yang taruh di dalam gelas yang terkena sinar matahari. Baiklah anak-anak, pada halaman 124, informasi penting. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Ini gambarnya nih anak-anak. Kemudian, apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, anak-anak pasti sudah melakukan percobaan tentang coklat ya. Ini masukkan ke dalam gelas. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, ini anak-anak bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya adalah 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi satu, yaitu 1 sendok baking powder, kemudian 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Nah, anak-anak, tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini ada satuan-satuan standarnya nih. Ada gram, ada apa lagi di sini ya anak-anaknya. Kemudian, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Lihat yang di resep, ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini dilihat nanti di dalam resep ada yang tidak baku. Baiklah anak-anak, pada halaman 126 Bapak lanjutkan. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti mohon dijawab anak-anak, halaman 126 sampai 127. Misalnya nomor 1, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Nah, berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, ini anak-anak tinggal dijumlahkan. Ya, dilihat, dibaca soalnya lebih teliti lagi. Nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan teliti. Ya, ini ada 3 botol. Jadi berapa gram berat dari 3 botol sirup? Satu sirupnya 1 botol beratnya 600 gram. Kalau 3 botol berapa anak-anak? Nah, soal berikutnya nanti mau dikerjakan. Baiklah anak-anak, Bapak lanjutkan halaman 128. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda-beda jika dilihat di bawah mikroskop. Berarti ini ada alat mikroskopnya ya anak-anak. Dilihat kelihatan bentuk salju yang berbeda-beda. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut. Nah, ini ada gambar nih di halaman 129, 128. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Coba perhatikan di halaman 129.
Ini ada garis, menggunakan garis, ada menggunakan bentuk lingkaran, dan ada macam-macam warna. Jadi seperti ini jadinya. Kemudian berikutnya 120, 130. Perhatikan anak-anak pada halaman 130. Perhatikan gambar di halaman 129. Sebutkan garis bentuk dan warna yang kamu amati pada gambar. Nah, ini unsur karya, garis, bentuk, warna, dan hasil pengamatan. Garis ini ada garis vertikal, horizontal, atau melengkung, atau garis lurus. Dilihat bentuk garisnya. Kemudian anak-anak juga bentuknya dapat bermacam-macam. Ada yang bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Adapun warna, anak-anak kan lebih tahu warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Nah, mungkin banyak warna-warna yang lainnya. Jadi perhatikan pada gambar di halaman 129, diisi garis hasil pengamatannya bagaimana, bentuknya, hasil pengamatan anak-anak bagaimana, dan juga warnanya. Demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.